Terima kasih untuk Anda yang masih bergabung bersama dengan kami dan di segmen ini kita akan review jalannya perdagangan di sepanjang hari ini. Pemirsa mengalami rebound yang cukup signifikan meskipun di beberapa menit jelang penutupan penguatan lebih ke arah terbatas. Dan kami ingatkan kembali Anda masih bisa berpartisipasi di WhatsApp interaktif di 0812 di 878. 8788 maksud kami di 3723 seperti yang tertera di layar televisi Anda. Dan selanjutnya kita sudah terhubung bersama dengan Bapak Danika Augustasari selaku Financial Educator Sukor Sekuritas. Kita akan langsung sapa saja Pak Danika, selamat sore. Apa kabar Pak? Selamat sore, kabar baik Pak Dave. Terima kasih Pak Danika sudah meluangkan waktu di IDX Channel. Hari ini indeks harga saham gabungan kembali rebound signifikan Pak setelah mengalami koreksi yang cukup dalam di 2 hari perdagangan beruntun. Bagaimana Anda melihat posisi teknikal terutama di tengah penguatan di sepanjang perdagangan hari ini? Oke, kalau saya lihat sih ya, IHSG ini hari ini itu sempat rebound ya, sampai sekarang nih ada naik 0,93%. Ya walaupun tadi sempat sampai 1% ya, tapi ternyata akhirnya IHSG hari ini bergerak itu sideways aja. Dan apa namanya sebenarnya IHSG ini kecenderungannya itu masih mau turun ya. Kira-kira sampai support berikutnya itu di level 7.550-an ya sampai situ. Kalau si IHSG ini nggak bisa tembus dari level 7.750-an ya. Jadi resistance terdekatnya itu di situ ya. Kalau nggak bisa break itu kecenderungan dia akan turun. Dan apa namanya selama dia nggak turun, nggak breakdown dari yang support tadi saya bilang 7.550 itu kelihatannya untuk sementara IHSG itu mau sideways dulu ya. Kecuali kalau tembus itu akan downtrend ya. Sepertinya untuk bulan ini tuh mungkin sampai nanti di akhir bulan ya sampai ada pengumuman dari The Fed ya tentang suku bunganya seperti itu, Pak Ade. Tapi di sepanjang September ini, meskipun kita baru memasuki masih menjelang mau ke pertengahan Pak. Bagaimana Anda melihat performa indeks harga saham gabungan dengan siklus September dominan katanya lebih cenderung mengalami tekanan di September? Iya, emang apa IHSG itu dia kecenderungannya kalau setiap apa secara apa namanya siklikalnya secara apa namanya seasonalnya itu memang dia ini ya apa namanya sesuai ekspektasi dia melemah ya. Jadi ya emang apa ya pasar emang sudah sebenarnya udah antisipasi itu ya Mhm. nanti mudah-mudahan nanti bulan Desember dan apa menuju akhir tahun dan awal tahun depan tuh nanti akan ada eh, window dressing juga ya walaupun sekarang masih belum belum kelihatan ya kita belum tahu juga tapi emang sudah sesuai ekspektasi seperti itu. Baik, di tengah sentimen yang berkembang, bagaimana dari pandangan Anda terkait dengan reshuffle? Hari ini mungkin tampaknya sudah sedikit mereda Pak, kemudian juga para investor masih menantikan rilis data inflasi PCE, PPI, di mana data ini juga diperhitungkan ini, terutama di tengah kondisi tenaga kerja Amerika Serikat yang semakin mendingin. Analisisnya, Pak Danika. Baik, untuk sentimen yang apa namanya reshuffle ini itu sebenarnya nggak begitu lama ya, karena concernnya itu dari Pak Purbaya aja. Tetapi kan dia ini ya apa namanya orang market juga, sudah berpengalaman juga di pasar. Beliau tahu apa yang dikhawatirkan pasar ya. Jadi beliau tuh secepatnya bisa apa namanya bisa menangani pasar seperti itu. Tapi ya ke depannya dari suku bunga ini dari CME Fed Watch itu udah 100% probabilitas untuk turun ya suku bunga The Fed ya walaupun di hari Rabu akan ada pengumuman nanti data inflasi yang juga perlu diperhatikan tapi dari tone Ya. dan petunjuk dari Jerome Powell itu di acara-acara sebelumnya suku bunga itu sudah waktunya turun ya karena ya dari beberapa data seperti ya data tenaga kerja Amerika Serikat itu juga melemah ya yang apa namanya hanya 22.000 tenaga kerja pekerjaan yang tidak sesuai ekspektasi itu 75.000 lalu ekspektasi apa namanya kemarin juga tingkat pengangguran juga naik ya jadi 4,3% tertinggi sejak 2021 dan apalagi juga ada resiko-resiko politik lain-lainnya seperti itu Bang.
Baik, dari sisi sektoral Pak dan juga beberapa saham perbankan big cap hari ini tampaknya mendominasi atau menjadi penggerak utama indeks harga saham gabungan. Kita ke BBCA Pak, hari ini naik signifikan. Rotasinya begitu cepat karena perdagangan di hari sebelumnya BBCA merupakan yang jadi pemberat utama indeks harga saham gabungan di tengah koreksi dalam indeks harga saham gabungan asing. Ini melakukan aksi jual yang cukup banyak untuk BBCA dan tekanan yang cukup dalam secara year to date BBCA juga sampai sejauh ini masih belum bisa bangkit. Analisis Anda untuk BBCA terutama dari posisi teknikal rebound signifikan hari ini di tengah potensi arah indeks harga saham gabungan Anda katakan masih bergerak konsolidasi saat ini dan potensi turun masih terbuka cukup lebar. Baik, untuk BBCA ya, BBCA ini kalau secara teknikal kemarin tuh jualnya tuh tekanan jual itu besar banget ya. Dan kemarin sempat breakdown dari supportnya di 7.600 ya ke level 7.525-an. Dan hari ini reboundnya juga apa ya, nggak di Halo Pak Danika? Iya. ya, hanya koreksi dari si downtrend itu sendiri ya. Oke, Pak Ya Danika, Pak, mohon maaf Pak tadi sempat terputus bisa oh agak terputus ya iya, Pak. Ya? udah diulang kembali Pak. Ah, Halo, ya halo, analisis BBCA bisa diulang kembali Pak? halo. Ya halo, Oke, ya, iya ya. Eh, BBCA ini sepertinya rebound hari ini hanya koreksi dari downtrendnya ya. mhm, Karena kemarin-kemarin tuh 2 hari yang lalu ya, dia merahnya itu dengan didorong apa dibantu volume yang sangat besar ya. ya, Eh, Kemarin aja tuh ada 2 triliun ya foreign foreign itu keluar ya, dan dia sempat tembus 7.600 juga, breakdown dari 7.600 itu supportnya, dan hari ini nggak begitu besar volumenya. Jadi kemungkinan ke depannya BBCA ini masih akan menuju support berikutnya di level 7.300 ya. Seperti itu Pak. Karena ya apa namanya sebenarnya ini pandangan apa untuk perbankan in general sih, apa ya, namanya ada pandangan negatif terhadap sektor perbankan ya dari tahun oke, di 2025 ini, eh, banyak berasal dari lembaga keuangan besar seperti JP Morgan, Deloitte dan Fitch Rating yang emang menyoroti mhm, resiko ekonomi makro, lalu baik, kebijakan perdagangan dan lain-lain, itu melihat bahwa walaupun beberapa bank melaporkan kinerja positif, mhm, tapi masih ada kekhawatiran terhadap stabilitas jangka panjangnya oke, ya. Jadi baik, untuk 2025 banking agak kurang. baik. Kita ke BBRI Pak, kebetulan ada dua penanya yang masuk di WhatsApp interaktif kami, Pak Danika yang pertama, eh, tidak menyebutkan nama dan lokasi BBRI, harga average-nya di 3874 Pak, bisa ke 4.000 tidak besok atau beberapa hari lagi. Kemudian BBRI juga ditanyakan, saya akan coba cek terlebih dahulu. BBRI, saya akan coba cek, punya di 3850 Pak, Bapak Frans dari Jakarta. Apakah ada kesempatan naik ke 4.000? Pertanyaannya sama. Pak Danika, silakan Pak. Resisten selanjutnya untuk BBRI di tengah penguatan signifikan hari ini. Oke, untuk BBRI itu support terdekatnya adalah 3760 ya. Nah, dia ada kemarin sempat rebound di situ, ada rejection, dan hari ini naik, dan ternyata ada reject juga ya di situ ya hari ini. Kemungkinan ini seperti sama kayak kayak BBCA juga. Kemarin itu BBRI itu volumenya lumayan besar ya dibandingkan hari ini. Hari ini Mhm, tuh lumayan kecil ya. Jadi kemungkinan kalau dia mau naik ke 4.000 kayaknya agak sulit ya. Karena di level tiga 3.900 itu juga ada resistance itu. Jadi kalau misalnya besok dia coba tembus 3.900 dibantu dengan volume yang besar juga, mhm, mungkin bisa ke 4.000. Tapi kalau ternyata di reject, sepertinya akan kembali ke support di level 3760 mhm. atau tembus sampai level 3.700 seperti itu. Baik. Kita beralih ke pertanyaan selanjutnya Pak. Bapak Victor dari Malang masih menanyakan saham-saham dari perbankan Big Cap ini. Selamat sore, Big Bang pada hijau royo-royo. Apakah sudah bisa masuk? Kalau sudah direkomendasikan masuk, saham Big Bang mana yang paling direkomendasikan? Big Bangs ya, Mhm, kalau misalnya yang paling rekomendasikan itu
definisi adalah paling mendekati support ya. Support yang paling kuat itu adalah BMRI. BMRI itu dia benar-benar udah di bawah banget ya. Support kuatnya di 4260. Eh, Kalau tapi ini ya dengan disclaimer hati-hati ya kalau Hmm, misalnya dia tembus 4260 itu justru dia akan jatuh lebih dalam ya. Jadi ini untuk sementara banking nih lagi agak ini ya, lagi agak goncang juga ya. Jadi ya. perhatikan kalau misalnya dia ada rebound di 4260 itu bisa masuk ya. Tapi kalau dia apa namanya jebol di bawah 4260 itu lebih baik di apa namanya langsung di cut loss aja ya. Jadi Hmm. jangan jangan ini dulu sih, jangan average down dulu. Kalau mau average down nanti nunggu sampai di bawah lagi kalau benar-benar ada konfirmasi seperti itu. Baik, tapi penutupan hari ini di 4.400 Pak. Range pergerakan dengan support tadi di 4260 masih cukup jauh. Apakah strategi ini Iya, jangka menengah atau ya, Pak Danika? halo, Ya, silakan dilanjutkan untuk gimana BMRI. tadi? Ya, penutupan hari ini di 4.400 Pak. Support tadi masih jauh di 4260. Mm-mm. Mhm. Ya, ya emang masih jauh sih, tapi kalau misalnya dia dia ini sebenarnya masih di tengah-tengah ya, di Ya, antara si resistensinya tuh di 4500 baik. sama dia di supportnya di 4250 ya. Jadi kalau mau Mhm. masuk itu eh, agak ini ya masih di tengah, masih nggak enak belinya Oke, baik. karena masih satu-satu ya. Either dia naik di 4500 bisa buy di situ atau nanti tunggu dia rebound di 4250. Baik. Analisis dan review dari saham-saham perbankan pickup yang hari ini menjadi penopang utama indeks harga saham gabungan. Menarik Pak Danika, kita akan lanjutkan nanti. Nanti kita juga akan lihat saham-saham pilihan apa saja yang Anda rekomendasikan dan pemirsa kami akan segera kembali.